Gimana kalau dari judul sama tantangan sih meyakinkan? Ya udah kita lihat yang itu aja ya. Pada awal peradaban Nusantara, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah seorang kepala suku yang bijaksana. Ia ingin mendirikan sebuah kerajaan dikdaya dan adiluhung. Aku dirikan kerajaan di sini, di tepi Sungai Mahakam ini. Panggil aku Maharaja Dewa Warman. Segalanya bermula dari seorang pemimpin bernama Kudungga, seorang raja besar dengan istana megah yang disegani dan dihormati rakyatnya. Hai rakyatku semua, selama kita itu berukun dan saling menjaga, tanah di sekitar Sungai Mahakam ini akan selalu membawa kesejahteraan bagi kita semua. Baiklah wahai Pandita Raja, kami akan selalu menjaga tanah suci Mahakam ini dan mengutamakan kerukunan. Dari kepemimpinan Kudungga inilah benih kerajaan Kutai mulai tumbuh dan ia dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai pertama. Waktu terus berlalu hingga Raja Kudungga wafat. Kepemimpinan beralih ke putranya yang bernama Aswawarman. Rakyatku, sebelumnya ayahku telah memimpin kerajaan ini dengan sangat baik, adil dan bijaksana. Maka aku, Aswawarman, akan melanjutkan kepemimpinan kerajaan ini. Hidup Raja Darman! Hidup Raja Darman! Aswawarman memimpin dengan penuh tanggung jawab. Hingga suatu hari, seorang tabib datang Selamat terburu-buru. tuanku, pangeran penerus kerajaan ini telah lahir. Akan kau beri nama siapa wahai tuanku? Aku akan memberi nama dia Mulawarman yang melambangkan kejayaan dan keagungan, agar kelak ia menjadi pemimpin yang membawa kejayaan bagi Kutai. Nama yang sangat indah, begitu pula artinya. Semoga Pangeran Mulawarman akan membawa kejayaan bagi kerajaan ini. Beberapa bulan telah berlalu, hingga sang permaisuri pun telah melahirkan penerus tahta kerajaan Kutai. Yang mulia Baginda Raja, Hamba membawakan kabar yang membuat seluruh negeri bersuka-cita. Katakan, kabar apa itu wahai tabib? Sesungguhnya permaisuri sedang mengandung anak ketiga, seorang putra yang memiliki raga tanda kebesaran yang luar biasa. Sungguh kabar yang sangat menggembirakan. Katakan kepada seluruh rakyat bahwa kita memiliki pangeran yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Setelah wafatnya Aswawarman, tahta kerajaan diteruskan oleh anaknya yaitu Mulawarman. Hingga akhirnya Raja Mulawarman memimpin kerajaan Kutai dan menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kutai Martadipura mencapai masa kejayaannya karena kebijakan-kebijakannya yang cemerlang. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kerajaan Kutai ini? Kita sudah melakukan banyak hal untuk memajukan kerajaan ini. Oke, mulai saat ini kita akan menambah kesatuan perekonomian kerajaan ini. Jika itu keputusan terbaikmu, akan selalu mendukung yang terbaik, wahai suamiku. Baiklah Paduka Raja, kami akan atur ulang semua kebijakan-kebijakan yang lama. Saya pamit undur diri. Raja berjalan-jalan bersama permaisuri dan pengawalnya melihat kemakmuran Bagus rakyat. sekali ya Paduka, ini semua berkat kerja kerasnya. Tidak, ini bukan semua hasil uang aktivitasnya. Ini berkat dewa dan para brahmana. Jika tidak ada mereka, tidak bisa makmur ini. Salam Paduka Raja dan Ratu. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Berkat kebijakan Raja, hidup kami bisa makmur. Tidak, ini sudah tugasmu menjadi raja. Ya, bagaimana jika kita mengadakan penyembahan terima kasih kepada Dewa dan Brahmana? Oke, saya setuju. Silahkan siapkan semua peralatan untuk persembahan dan tambahkan 20.000 ekor sapi untuk persembahan. Lalu pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam, berdiri kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah satu pembesar kerajaan Singasari. Pangeran Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memiliki strategi untuk menyatukan dua kerajaan melalui pernikahan dengan Putri Indrawati Dewi.
Siapkanlah tanggal keberangkatan ke Kerajaan Martapura. Baiklah Tuan Tua, akan segera kami cepat. Namun, ketegangan muncul antara kedua kerajaan tersebut. Raja Martadipura saat itu, Dharma Setia, menolak untuk tunduk. Apa maksud kedatangan ke sini? Aku ingin menyatukan kerajaan kita. Aku tidak akan mengabulkan kata negara lebih baik. Aku lebih baik mati daripada dijajah. Jikalau keinginanmu itu, aku ingin kamu mati Martadipura. Aku tidak akan takut. Serbu! Serbu! Terjadi peperangan besar. Raja Dharma Setia mengalami kegagalan dan menemui ajalnya di tangan Aji Batara. Ingat, keturunanku akan membalas dendamku suatu saat nanti. Kita menang! Kita menang! Setelah berakhirnya peperangan tersebut, pangeran berhasil menyatukan kedua kerajaan ini hingga wilayahnya menjadi sangat luas dan namanya berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang menurunkan dinasti raja-raja hingga sekarang. Gila, bagus banget sih videonya. Iya, bagusan terlihat bagus banget ya videonya. Kita jadi tahu tentang kerajaan Kutai. Betul tuh. By the way, siapa yang menulis di folio? Gantian aja nggak sih, di sini aja. Siap anak-anak. Siap, Bu. Baik, tugas yang kalian kemarin kerjakan silakan dikumpulkan ke depan, lalu dipresentasikan tentang apa yang kalian dapat waktu kerja kelompok kemarin. Baik, kelompoknya Keisha silakan maju ke depan ya. Baik, Bu. Oke guys, kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.